Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Chandrika Dewi dengan NIM 19064110117 dari kelas 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Seperti yang sudah kita ketahui, seluruh makhluk hidup di muka bumi ini sudah pasti mengalami perkembangbiakan. Perkembangbiakan sendiri adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah spesies. Di sini kita akan fokus kepada perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan sendiri dibedakan menjadi dua tipe, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Sedangkan pada perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau pembuahan, membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami meliputi yang pertama yaitu rizoma atau akar, merupakan batang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh dari rizoma ini adalah kunyit dan rizoma. Yang kedua yaitu stolon atau geragi, merupakan batang tumbuh menjalar di atas tanah. Contoh dari stolon ini yaitu arbe dan pegagan. Yang ketiga yaitu umbi lapis, merupakan modifikasi batang dan daun dengan ruas-ruas yang rapat. Contohnya yaitu ada bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang di sini merupakan batang yang menggembung yang diakibatkan karena berisi cadangan makanan. Contohnya yaitu kentang dan ubi jalar. Selanjutnya ada umbi akar. Pada umbi akar ini bagian pangkal akar menggembung. Hal ini juga terjadi dikarenakan berisi cadangan makanan. Contoh dari umbi akar adalah singkong dan umbi dahlia. Selanjutnya yaitu ada tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah. Contohnya yaitu pohon pisang dan bambu. Selanjutnya ada tunas adventif, merupakan tunas yang tidak tumbuh pada ketiak daun atau ujung batang. Contohnya yaitu cocor bebek dan cemara. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan sendiri yaitu terdiri dari yang pertama adalah kegiatan mencangkok. Kegiatan mencangkok ini merupakan proses atau cara menumbuhkan akar pada batang tanaman. Contoh dari kegiatan mencangkok bisa kita lihat dalam gambar yang sudah ditampilkan. Selanjutnya yaitu ada menempel atau okulasi, merupakan kegiatan menggabungkan dua bagian tubuh tanaman yang memiliki sifat yang berbeda tetapi masih dalam satu genus, seperti yang terlihat pada gambar yang sudah kita tampilkan. Selanjutnya yaitu ada kegiatan menyambung. Menyambung merupakan kegiatan menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis, seperti yang terlihat di gambar. Selanjutnya yaitu ada merunduk, merupakan proses membengkokkan batang atau cabang ke bawah hingga menyentuh tanah lalu ditimbun. Kegiatan merunduk bisa kita lihat di gambar. Selanjutnya yaitu ada stek, dengan cara memotong batang atau cabang kemudian ditanam. Kegiatan stek seperti yang sudah kita tampilkan di gambar. Seperti itu kegiatan stek. Selanjutnya kita akan lanjut ke perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan sendiri yang pertama itu terdiri dari penyerbukan atau polinasi, merupakan suatu proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Yang kedua yaitu ada pembuahan atau fertilisasi, merupakan peristiwa peleburan sel kelamin jantan atau serbuk sari dan sel kelamin betina yang biasa disebut dengan ovum. Selanjutnya yaitu ada kegiatan penyebaran biji. Penyebaran biji merupakan pergerakan biji atau benih tumbuhan dari tumbuhan ke induknya. Yang terakhir yaitu ada perkecambahan. Perkecambahan merupakan kegiatan atau keadaan ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu ada hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Biasanya hidroponik ini diterapkan di tempat yang lahannya sempit. Yang kedua yaitu ada vertikultur. Vertikultur sendiri merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Merupakan konsep penghijauan yang cocok diterapkan di daerah perkotaan dengan lahan yang terbatas. Selanjutnya yaitu ada kultur jaringan. Kultur jaringan sendiri merupakan metode memperbanyak tanaman dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel jaringan muda yang masih mampu membelah diri, yaitu bisa ujung batang, ujung akar. Selanjutnya yaitu ada contoh dari hidroponik. Bisa kita lihat hidroponik sendiri di sini memiliki kelebihan yaitu tidak membutuhkan tanah sehingga lingkungan menjadi bersih. Dan juga pertumbuhan tanaman bisa lebih cepat dan pada kegiatan hidroponik ini bisa efisien air. Sedangkan kekurangannya juga ada yaitu membutuhkan modal yang cukup besar dan juga membutuhkan ketelitian yang ekstra. Selanjutnya yaitu ada proses vertikultur. Contoh dari vertikultur bisa kita lihat seperti di gambar. Vertikultur sendiri memiliki kelebihan yaitu efisiensi dalam penggunaan lahan dan mudah dipindahkan dengan mudah karena tanaman diletakkan dalam wadah tertentu. Seperti yang kita lihat, tanaman sudah diletakkan dalam wadah-wadah yang berbeda, jadi mudah untuk memindahkannya. Dan juga dalam kegiatan vertikultur ini efisiensi dalam pemakaian pupuk dan pestisida. Yang terakhir yaitu ada kultur jaringan. Kegiatan kultur jaringan ini bisa kita lihat seperti pada gambar. Kultur jaringan sendiri memiliki kelebihan yaitu bisa menghasilkan jumlah atau bibit tanaman yang baik dan juga bisa menghasilkan bibit tanaman yang banyak dalam waktu yang singkat serta bibit yang dihasilkan itu lebih sehat dan lebih unggul. Dalam kultur jaringan ini juga bisa efisien tempat karena tidak memerlukan tempat yang luas. Tetapi dalam kultur jaringan juga memiliki kekurangan yaitu memerlukan biaya yang besar dan juga memerlukan keahlian khusus yang harus dimiliki. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan juga dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan pada secara seksual dan perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan seksual sendiri merupakan perkembangbiakan dengan melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina dengan peristiwa pembuahan atau biasa disebut dengan fertilisasi. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan aseksual, merupakan perkembangbiakan dengan tanpa melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan seksual. Kita akan membahas satu persatu, yaitu perkembangbiakan seksual pada hewan. Ada fertilisasi, merupakan proses bertemunya sperma jantan dengan sel telur betina untuk menghasilkan keturunan. Fertilisasi ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal merupakan peleburan sperma dan ovum yang berlangsung di dalam tubuh. Contoh dari fertilisasi internal ini yaitu sapi, ayam, dan kura-kura. Sedangkan pada fertilisasi eksternal merupakan peleburan sel telur dan sperma berlangsung di luar tubuh. Contohnya yaitu terjadi pada ikan dan katak. Selanjutnya kita akan membahas fertilisasi. Dalam proses fertilisasi ini masih ada beberapa macam hewan, yaitu yang pertama ada vivipar, ada ovipar, dan ada ovovivipar. Vivipar sendiri merupakan hewan yang melahirkan anak. Embrio tumbuh di dalam rahim dan memperoleh nutrisi dari induk melalui plasenta. Contohnya yaitu kucing dan kambing. Selanjutnya ada ovipar.
Ovipar sendiri merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya yaitu ayam, cicak, dan katak. Yang terakhir ada ovovivipar, merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, contohnya kadal dan ular. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan aseksual ini terdiri dari yang pertama yaitu membentuk tunas. Membentuk tunas merupakan bentuk reproduksi aseksual di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Contohnya yaitu terjadi pada hewan ubur-ubur dan hidra. Yang kedua yaitu fragmentasi, merupakan pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk membentuk bagian tubuh yang lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Contohnya yaitu pada hewan planaria. Selanjutnya yaitu ada proses partenogenesis, merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji tanpa fertilisasi oleh pejantan. Contoh partenogenesis ini terjadi pada lebah dan semut. Selanjutnya ada teknologi perkembangbiakan pada hewan. Di sini ada kegiatan inseminasi buatan. Inseminasi buatan sendiri merupakan biasa disebut dengan kawin suntik. Itu merupakan kegiatan proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, ada sapi betina dan sapi jantan dan gambar sperma. Di sini sperma dari sapi jantan dimasukkan ke dalam perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Di sini manusia sebagai penyampai untuk memudahkan kegiatan inseminasi buatan atau biasa disebut dengan kawin suntik. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.